Selamat malam dokter. Ya, selamat malam. Ini yang lagi ramai nih dokter, paracetamol sirup tidak boleh dikonsumsi untuk sementara ini ya dok ya, karena bisa menyebabkan gagal ginjal pada anak. Ini maksudnya gimana sih dok? Ya, ini sebenarnya bukan paracetamolnya, itu kan obat itu ada zat aktif, ada bahan pendukung, aditif, pelarut misalnya, atau yang lain-lain yang mendukung zat aktifnya itu. Paracetamol itu kita udah pakai lama sekali, jadi selama dalam batas terapi aman-aman aja. Nah, ini kan baru dugaan heboh bentuk sirup. Nah, salah satu yang dicurigai isinya paracetamol, sirup yang isinya paracetamol, tapi ada juga sirup obat batuk pilek. Nah, kita tunggu aja Kemenkes dan lain-lain lagi meneliti, BPOM juga. Nah, kita tunggu aja hasilnya. Ini kan obat sirup tersebut mengandung cemaran etinol glikol dan di dietilen glikol itu apa sih maksudnya dok? Nah, paracetamol itu sukar larut dalam air, jadi dia butuh pelarut khusus. Ya, yang dipakai itu propilen glikol. Nah, bukan etil glikol atau dietil glikol, tapi propilen glikol. Nah, kadang-kadang pelarutnya itu ada cemaran, ya. Cemarannya itu ya ada etil glikol atau dietil glikol. Nah, kalau cemaran itu dalam batas toleransi, ya itu aman-aman aja. Nah, ini kan lagi diteliti, hasilnya kita belum tahu. Nah, ini kan ada anak yang meninggal karena gagal ginjal. Lalu apa hubungannya ya dok dengan obat sirup tersebut? Nah, itu diduga ya, kalau etil glikol atau dietil glikol melewati batas maksimum, dia bisa merusak ginjal. Jadi tidak ada produksi urin, tapi tidak mendadak, jadi pelan-pelan. Mungkin frekuensinya berkurang, jumlahnya berkurang. Nah, ini orang tua harus perhatian kalau anaknya sakit, ya, urinnya itu kadang kelewatan. Nah, jangan tunggu. Ada juga yang kasus 2 hari nggak bisa kencing. Nah, itu ginjalnya udah rusak. Meskipun dicuci darah juga hasilnya nggak bagus dan ada cukup banyak yang meninggal. Nah, itu kisaran anak yang rentan kena gagal ginjal kayak yang dokter jelasin itu umur berapa sih dok? Nah, ini dari yang kasus yang ada itu di bawah 15 tahun, tapi kebanyakan di bawah 5 tahun karena memang anak di bawah 5 tahun itu sering mengalami batuk, pilek, panas dibandingin anak yang di atas 5 tahun. Begitu. Nah, penyebabnya apa dok? Penyebab gagal ginjalnya itu hanya dari urinnya aja atau gimana? Enggak, itu zatnya itu merusak fungsi ginjal. Nah, tapi ini kan baru dugaan. Dugaan lain bisa juga misalnya makanan yang kita makan, ya, misalnya jengkol, itu juga pada orang-orang yang sensitif itu ginjalnya juga terganggu. Atau yang paling sering itu infeksi, ya, infeksi kena ginjal pada anak. Atau yang lagi saat ini kan kita masih pandemi COVID. Nah, itu komplikasi MIS-C itu bisa juga kena gagal ginjal. Nah, jadi kita sabar aja nih, penelitian dari Kemenkes, BPOM, Ikatan Dokter Anak Indonesia, ya kita tunggu aja. Benar nggak sih dok kalau paracetamol yang digunakan itu berupa puyer atau yang dimasukkan lewat belakang itu, benar nggak sih? Nah, obat itu medianya macam-macam ya. Kalau untuk anak-anak lebih gampang bentuk sirup atau drop. Kalau anak yang lebih besar dia bisa minum tablet. Ya udah, tablet itu hanya medianya aja. Jadi yang penting kita bentuk isinya gitu. Isinya apa, dosisnya berapa. Nah, itu. Saya pribadi lebih suka untuk anak-anak ya bentuk sirup karena lebih gampang, rasanya juga lebih enak dan dosisnya lebih terukur. Kalau dibanding puyer ya tergantung yang baginya. Kalau baginya rata ya bagus. Tapi kan untuk saat ini kan obat sirup itu kan tidak boleh dikonsumsi dulu ya dok ya. Berarti solusinya apa dok? Nah, kalau anak panas ya kita tidak harus selalu panas. Banyak nih dalam praktek sehari-hari. Dok, anak saya panas. Berapa suhunya? 37. Nah, jadi banyak dari orang tua yang nggak tahu suhu normal itu berapa. Suhu normal itu 36,5 sampai 37,4. Nah,
perlu nggak kita buru-buru kasih penurun panas? Nggak perlu juga kalau anaknya masih aktif, cukup sering kasih minum atau dipakai lap hangat ya, bukan lap dingin, lap hangat ya, kita kompres ya, bisa taruh di ketiak atau lipat paha. Ya, itu bisa membantu penurunan suhu tubuh. Kenapa kita nggak usah buru-buru juga? Karena panas itu sendiri akan membuat tubuh membentuk antibodi lebih bagus lagi. Jadi masih ada sisi positif dari panas. Nah, biasanya kalau di atas 38 atau dia mulai gelisah, mengganggu makan, ya baru kita kasih penurun panas. Ya, paling sering kita pakai golongan paracetamol atau ibuprofen. Nah, ini kan sebagai dokter anak, nah berarti untuk saat ini tidak memberikan sirup dulu sama anak-anak yang demam ya dok ya? Ya, saat ini kita ikutin aturan Kemenkes ya, sirup kita hindari dulu sampai penelitian yang mempunyai kesimpulan yang jelas. Kita kasih bentuk puyer. Nah, kalau bentuk puyer gitu tuh gimana sih dok? Oh iya, selain bentuk puyer, kita bisa juga penurun panas ya, bentuk suppositoria. Jadi seperti peluru yang kita masukkan lewat anus. Tapi sekali lagi harus tahu dosis yang tepat. Jangan anaknya kecil, dosisnya kelebihan, jangan juga. Jadi sebaiknya berobat ke dokter langganan, jadi diberi dosis yang tepat. Tetap harus sesuai resep dokter ya dok ya? Betul, jadi sesuai dengan berat dosis anak, biasanya kita sesuaikan dengan berat badan anak. Nah, kalau gagal ginjal sendiri sama anak itu ada ciri-cirinya nggak sih dok? Iya, jadi paling mudah ya kita amati frekuensi urin berkurang dan sampai tidak ada urin sama sekali. Tapi biasanya ada yang mendahului, misalnya panas, mual, muntah, sakit perut. Nah, itu yang mendahuluinya. Begitu. Nah, penyebabnya sendiri dok? Karena demam aja atau? Bukan, bisa karena infeksi. Ya, infeksi pada anak yang kena ginjal. Sekarang masa pandemi COVID itu bisa juga komplikasi ke ginjal ya, kita sebut MIS-C begitu. Makanan tertentu atau dia dehidrasi, misalnya muntah, mencret sampai dehidrasi yang nggak tertolong, ginjalnya bisa rusak juga. Ya, selain obat-obatan, ya, jadi banyak sekali penyebab gagal ginjal pada anak yang kita terapi sesuai dengan penyebabnya itu. Tapi kalau menurut dokter sendiri dari kasus angka meninggal karena gagal ginjal itu kan diduga akibat minum paracetamol sirup ya dok ya. Tapi menurut dokter sendiri gimana dok? Menurut pandangan dokter? Dibenarkan nggak? Kenapa? Dibenarkan nggak sih dia meninggal karena konsumsi sirup paracetamol gitu? Menurut dokter sendiri gimana? Ya, kalau ada obat yang menyebabkan komplikasi itu nggak bagus ya. Jadi kita harus mencari tahu penyebab gagal ginjal yang banyak ini ya. Udah ada 200 lebih kasus dan yang meninggal juga saya dengar 99 ya, mungkin bisa bertambah. Itu nggak bagus. Jadi kita mesti cari tahu kenapa ini, karena kejadiannya di banyak kota. Jangan sampai bertambah lagi gitu. Berarti artinya ini nggak serta-merta dari paracetamol, tapi juga dari kelalaian seorang ibu yang ngasih obat terlalu banyak ya dok ya? Bukan, kalau dosis yang berlebihan itu bisa juga, tapi umumnya enggak. Jadi kalau ini kejadiannya dalam waktu singkat dan banyak, mungkin ada faktor X yang kita harus cari tahu sebagai penyebabnya. Jadi bukan kelalaian ibu. Nah, ini sampai saat ini ibu-ibu yang biasanya ngasih obat sirup sama anak kan pastinya panik ya dok ya, khawatir anaknya tidak bisa, maksudnya tuh nalan obat dengan kayak biasanya gitu loh. Nah, solusinya apa sih dok untuk menenangkan ibu-ibu tersebut tuh? Ya tadi kan kalau dia panas kita bisa pakai kompres hangat, minum lebih sering, atau saat dia mandi kita rendam aja di ember ya, isi air hangat, itu bisa bantu penurunan suhu tubuh. Ya, kalau itu nggak membantu baru obat-obatan. Nah, ini kan banyak ibu yang mengeluh nih, tuh anak saya biasanya minum obat X, tapi obat X kan lagi nggak boleh karena sirup. Nah, gimana tuh dok? Kita bisa bikin bentuk puyer, dikasih pemanis ya. Kalau
Anaknya udah di atas setahun, kita boleh campur